Nah, sekarang gue mau bahas tentang film Jurnal Risa. Mungkin udah kelewat ya hype-nya. Dia tayang di Disney Hotstar 2023. Nah, ini Jurnal Risa yang bentar judulnya Jurnal Risa yang teror liburan sekolah. Jadi diceritakan bahwa ini katanya dari buku jurnalnya si Risa Saraswati. Jadi si Risa Saraswati ini punya kelebihan bahwa dia bisa melihat punya kelebihan lah kayak apa ya? Kayak indigo kayaknya. Dia punya kelebihan dia bisa melihat makhluk astral, makhluk-makhluk yang sudah tidak ada di dunia ini. Jadi si jurnalis ini ceritanya dia liburan sekolah, dia ke tempat akinya, apa sih mereka panggilnya bapak ya, kayak mungkin eyang ya dalam bahasa Sunda, aku nggak ngerti. Yang jelas anak-anak ini pada manggil bapak gitu kan. Jadi si Risa sama timnya, ada teman-temannya itu the crew, mereka nyebutnya the crew. Jadi di sini ada Risa sama yang tempat aki itu nginep ada Niko, ada Kakang, terus aku nggak terlalu ingat ada Riri. Riri itu adiknya si Risa. Uh, sama pokoknya ada 3 anak cowok sama Riri dan anak kecil cewek satunya. Nah, ya anak cowoknya ya tiga. Dan di sini aku baru ngeh ternyata ada anaknya si Kang Epi masih kecil waktu itu. Ya anaknya Kang Epi sih. Cuman gue nggak tahu syutingnya kapan. Tapi beda 2 tahun kok anaknya udah segede sekarang ya. Yang di film kemarin tuh di film Korin 2. Waktu itu masih kecil banget loh di film Jurnalisa ini. Itu 2023, tayangnya 2023, cuman bentar syutingnya itu iya, rilisnya 2023 ya, mungkin syutingnya 2022 kali ya, gue nggak ngerti. Tapi beda 3 tahun dah. Wah, anak-anak sekarang sih keren ya. Udah tiba-tiba boom gitu kayak motek gitu aja gede. Jadi Risa liburan terus dia main sama temennya, ada yang namanya Agus sama namanya Dewi. Entah kenapa waktu itu pokoknya mereka ngide lah, mereka mau kerja apa ya, istilahnya tambah-tambah uang jajan. Mereka kerja di rumahnya Dewi karena si Dewi ini baru beli rumah rumah Belanda zaman dulu gitu kan. Tapi merasa banyak keanehan dari yang cowok itu yang kecil, kalau nggak salah sih namanya Niko sama Kakang gitu, bilang gini, kok gua ngerasa rumah ini aneh ya, ya udahlah kita pokoknya nggak usah situ lagi. Nah ternyata semenjak si Risa bekerja di situ, bukan bekerja yang kids labor ya aja, jadi ini cuma anak-anak bantuin beres-beres rumah gitu lah. Terus si Dewi ini jadi kayak mempunyai indera keenam juga, kayak bisa ngelihat juga gitu kan. Si bapaknya si Dewi ini yang baru beli rumah ini jengkel gitu loh, udah nggak boleh main sama anak-anak itu lagi nih, jadi aneh-aneh nih anak kita. Terus keanehan demi terjadi berulang kali sampai waktu itu si bapak ini udahlah kayaknya rumahnya jual aja deh, rumah Belanda yang baru dia beli itu mau jual. Nah yang waktu itu yang mau beli tiba-tiba pulang kecelakaan padahal udah bawa dokumennya, meninggal. Terus ada lagi supirnya meninggal gitu. Jadi si Risa sih feeling udah ini aneh nih, ini pasti ada sesuatu yang ini. Dan ternyata benar aneh, di keluarga tersebut nggak ada yang namanya kecelakaan atau yang terbunuh, tapi si Dewi ini sudah banyak mengalami. Dia kayak tiba-tiba dirasuki arwah, terus si Dewi ini apa namanya, tiba-tiba badannya naik sendiri gitu kan. Jadi banyak keaneh-anehan. Terus si Agus kakaknya si Dewi pun juga sama, juga ngalamin keanehan, tapi orang tuanya tuh kayak nggak ada yang sadar, mereka nganggap anak mereka sakit. Jadi Dewi itu dibawalah masuk ke rumah sakit, tapi ternyata di rumah sakit pertama diajak ketemu psikiater bilang, oh iya nih kamu ini anak punya imajinasi berlebihan. Biasa kan kalau psikiater kan selalu positive thinking ya, pokoknya nggak percaya mungkin dengan hal-hal supranatural seperti itu gitu kan. Jadi si Dewi pokoknya ngalamin keanehan, terus jadi kasar, jadi punya kekuatan lebih, bisa kayak merangkak sampai ke atas kan, kayak setan-setan Indonesia kan sampai naik ke atas begitu kan, kayak Spiderman gitu kan. Nah, nah terus akhirnya si Risa ngomong lah sama si akinya. Nah si bapak ini pun memang ternyata Risa ini dari keluarga yang memang pada punya kelebihan seperti itu gitu. Nah digambarkan di sini si Risa punya penolong namanya Mamat. Nah Mamat ini katanya ditunjuk keluarganya untuk nolong apa ya, jagain keluarganya Risa. Jadi Mamat dulu waktu hidup itu, Mamat itu punya kemampuan, tapi somehow dia pokoknya meninggal gara-gara ya dia punya jimat, terus jimatnya harusnya nggak boleh bawa ke dia pergi buang air besar, ternyata dibawa, lupa dia, jadi jimatnya hilang. Terus ya udah Mamat meninggal lah ceritanya gitu. Jadi sekarang Mamat jadi roh penolongnya keluarganya Risa gitu. Jadi si Risa ini yang punya kelebihan-kelebihan. Jadi ternyata ada arwahnya orang Belanda di rumah tersebut yang belum selesai urusannya dengan dunia ini. Jadi mereka itu kan selalu munculin berempat. Jadi ayah, ibu, dan 2 anak cewek. Ternyata anak ceweknya ada satu lagi, 3, namanya Annelies. Nah Annelies ini ceritanya dia nggak ketemu sama keluarganya. Jadi Annelies ini mencari keluarganya. Jadi sebenarnya pengen dipulangkan lah kembali ke keluarganya. Tapi caranya yang namanya makhluk seperti itu kayak mungkin nggak bisa berkomunikasi, nggak ada yang memahami mereka. Jadi kayaknya caranya benar-benar cara yang jahat lah istilahnya. Jadi entah orang-orang ini kerasukan lah, entah
jadi ada yang terbunuh, padahal ternyata mereka tuh dendam. Jadi waktu mereka masih tinggal di rumah tersebut, di rumah Belanda tersebut, mereka tuh kena jarah warga, terus mereka kayak kan mereka itu orang yang Belanda kan, jadi ceritanya mungkin belum balik atau yang masih petugas yang masih di sinilah yang di Indonesia. Nah, pokoknya mereka dibunuh. Nah, dibikin keempat itu gantung diri sama warga setempat. Nah, si analis ini waktu memang kejadian itu sama bapaknya diumpetin tuh di bunker, di ruang bawah tanah gitu kan. Nah, si analis ini di ruang bawah tanah, jadi otomatis pas darah, jadi digantungnya tuh di atas tempatnya bunker si analis. Jadi pas tiba-tiba pas analis gini ada darah di sini, itu darah keluarganya. Jadi si analis pokoknya terkubur, bukan di bunker itu nggak ada yang tahu analis ada di situ. Akhirnya analis di situ meninggal lah. Jadi dia terpisah nih sama 4 keluarganya. Nah, si Dewi ini hilang suatu saat, hilang pokoknya nggak ketemukan di mana-mana. Terus akhirnya si Risa menemukan ternyata si Dewi itu ada di ruang bawah tanah tersebut. Jadi dia diumpetin sama si analis. Jadi jadi apa ya, banyak kejadian-kejadian aneh sampai akhirnya ini kan semakin nggak terkendali dan semakin banyak yang dirasuki. Jadi pas mereka main di anak-anak ini, ceritanya si Dewi waktu itu udah sempat disembuhin, terus mainlah sama anak-anak di lapangan. Dan di lapangan tuh hampir anak-anak semua yang main di situ, kecuali yang keturunan si Aki ini, keturunan kakeknya si Risa itu pada kerasukan. Nah, orang tersebut kerasukan, terus mereka kayak, ini gimana caranya kok nggak selesai masalahnya, apa sih masalahnya. Akhirnya ketahuilah masalahnya adalah analis ini minta disatukan sama keluarganya gitu. Akhirnya ketemu, dicarilah, ternyata mayatnya analis ada di dalam bunker tersebut, ada di bawah. Terus pas si Risa mau ngumpulin tulang-tulangnya sama teman-temannya itu, delala jatuh lepas lah, bececeran lagi kan yang bawa si Niko apa si kakaknya, pokoknya yang cowok kecil itu jatuh. Udah capek-capek, udah mencekam malah jatuh. Terus akhirnya si yang hantunya itu kan bilang kamu janji mau menyatukan aku dengan keluarganya. Pas jatuh gitu dia marah dan mau ngamuk gitu. Si Mamat datang meluk si hantu itu, jadi kayak nenangin hantu itu. Jadi hantu itu nggak jadi marah sama si Risa. Akhirnya si Risa berhasil menguburkan tulang belulangnya si analis itu di keluarganya. Nah, ceritanya jadi perjalanannya, journey-nya si Risa dengan kemampuannya. Dan ternyata si Dewi kan sempat nanya, kok aku kenapa ya teh, kenapa aku bisa jadi melihat hal ini, terus ada suatu kejadian yang luar biasa nggak, kata si Risa gitu kan. Aku dulu pernah meninggal. Jadi si Dewi ternyata waktu kecil pernah meninggal sebentar, kayak hilang denyut nadi berapa detik, terus hidup ini lagi, rohnya balik lagi, kayak ada bip-bip jantungnya bekerja lagi. Nah, sejak saat itu dia bisa melihat. Jadi katanya, oh iya kamu jadi memiliki kelebihan, katanya Risa, jadinya makanya kamu bisa memiliki kemampuan ini ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa kelebihan kita lah intinya. Jadi akhirnya pokoknya si Dewi sama si Risa bekerja sama, ngembaliin lah itu ke makamnya dekat, jadi satu dengan makam orang tuanya. Jadi di sana ada, ini kejadiannya di Bandung deh kalau nggak salah. Di Bandung itu ada makam keluarganya si bule itu. Nah, si analis dijadiin satu sama keluarganya. Terus ya udah orang-orang pada pulang. Sebelumnya itu didoain dulu sama Risa dan keluarganya, sama si Aki juga. Terus pulang si Risa terus ngeliat arwahnya si Belanda itu semuanya berpelukan dari itu. Nah, ini yang jurnal Risa versi liburan sekolah. Kita lihat ada jurnal Risa yang lain atau enggak, aku belum bongkar-bongkar. Ini ada di Disney Plus ya.